فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhis Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-haditsus tsani wal khamsun ba'dal mi'ah wa alaf, 1152. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, Abu Abdurrahman, tinggal di Makkah kemudian Madinah. Qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Maksudnya adalah di zaman Nabi masih hidup, Nabi mengajarkan sholat-sholat ini, kami ikut sholat ini. Bukan maksudnya adalah berjamaah, qobliyah berjamaah, ba'diyah berjamaah, bukan. Tetapi mengikuti Nabi, di masa hidupnya Nabi, apa saja sholat yang beliau lakukan, saya ikut mengerjakan. Bukan maksudnya berjamaah. Para ulama bersepakat, sholat-sholat rawatib itu dikerjakan sendiri-sendiri. Rak'ataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Untuk zuhur, apakah boleh sebelum zuhur itu 4 rakaat? Boleh. 2 atau 4 langsung, tapi dengan 1 salam, yaitu tanpa ada tasyahud awal, agar tidak menyerupai sholat zuhurnya. Boleh saja, dan hadisnya boleh disahihkan. Adapun kalau 2 rakaat setelah zuhur, ini dalilnya ini hadis Bukhari Muslim. Kalau 4 rakaat bagaimana? Ada hadisnya, tetapi hadisnya berpenyakit. Jadi cukup 2 rakaat saja yang setelah zuhur. Kemudian wa rak'ataini ba'dal jumu'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Dalil-dalil yang sahih menunjukkan kalau Nabi sholat di masjid setelah Jumat itu beliau memilih 4 rakaat, yaitu 2. Tapi kalau pulang ke rumah, maka beliau memilih 2 rakaat. Apakah boleh di rumah dibuat 4 rakaat, di masjid 2 rakaat? Yaitu kalau ba'diyah Jumat di masjid, saya 2 rakaat aja lah, saya mau cepat pulang, boleh. Atau di masjid tidak mengerjakan ba'diyah, tetapi sengaja ba'diyahnya diakhirkan di rumah, 4 rakaat atau 2 rakaat, boleh, tidak masalah. Semua ulama bersepakat itu boleh. Cuma contoh terbaik adalah ikut Nabi. Kalau ba'diyah Jumat adalah di masjid, dibuat 4. Kalau di rumah, cukup 2. Apakah boleh? Sudah di masjid ada, di rumah ada, menjadi 6. Yaitu melebihi kuota ya. Karena yang paling banyaknya hanyalah 4 saja setelah Jumat itu. Boleh bercakap atau apa, pindah tempat. Iya, sebagaimana dalam hadis Muawiyah, tidak boleh begitu salam langsung berdiri lagi. Kenapa? Ya kalau itu Nabi melarang. Karena nanti seakan-akan menambah sholat menjadi rakaat ketiga nanti. Langsung rakaat ketiga. Kalau ini jam kasar sih ada iqamatnya. Dipisah dengan iqamat. Iya. Ini tak ada iqamah apa itu? Iya, itu menyelisihi ajaran Nabi. Nabi melarang menyambung sholat, mengatakan setelah salam jangan langsung berdiri sehinggalah engkau berbicara atau berpindah, kata Nabi. Mungkin bicara dengan siapa, atau mungkin dikir-dikir sebentar lah, dikir baik itu, dikir selesai sholat wajib. Jangan langsung berdiri untuk sholat lagi. Kemudian wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Bagaimana kalau sebelum maghrib saya sholat juga? Itu baik, berdasarkan hadis-hadis yang lain.
Baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap dua adzan ada salat. Maksudnya dua adzan adalah adzan dan iqamat. Itu baik. Sebagaimana juga di dalam hadis Salamah ibnul Aqwa. Setiap kali selesai adzan maghrib, ada adzan maghrib, para sahabat berlomba-lomba mendekat ke tiang. Hadis Bukhari Muslim. Untuk mengerjakan apa? Salat qobliyah. Baik. Kenapa ke tiang? Ya intinya mencari sutra. Terserah mau tiang kah atau mau dinding atau apa tengok yang boleh dilakukan. Kalau raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Bagaimana sebelum isya? Boleh saja antara adzan dan iqamat ada sholat sunnah. Ini berarti kita mendapatkan berapa tadi? Ada 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah Jumat, 2 rakaat ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya, ada 10 di sini ya. Nah, tinggal dilengkapi dengan yang lain-lain, rawatib yang sebelumnya atau apa. Ya, yang 2 rakaat sebelum sholat subuh, betul. Sebagaimana dalam riwayat yang lain tidak disebut di sini. Sebelum subuh, jelas ini termasuk yang terbaik ya. Baik, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya. Nilainya sangat tinggi 2 rakaat fajar. Nah, kalau 2 rakaat fajar aja nilainya setinggi itu, apalagi qiyamul lail, karena sholat yang terbaik setelah wajib adalah sholat malam. Sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah. Kalau yang rakaatul fajri tadi hadis Aisyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi mencontohkan kepada para sahabat amalan-amalan yang membantu menyempurnakan sholat wajib. Kita tahu bahwasanya sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Ta'ala dari para hambanya adalah sholatnya. Fa'in tammat kutibat lahu sa'ira amalihi tammah. Jika sholatnya sempurna, maka amalan yang lain akan dicatat secara sempurna menurut sebagian riwayat. Dalam riwayat yang lain ya nanti zakat sedekah akan ditanya seperti itu. Demikian pula masalah puasa juga diperiksa dengan cara itu. Kemudian fa'in kana fi sholatihi naqas, kalau ternyata di dalam sholatnya ada kekurangan dalam sholat wajibnya, bukan tak sholat sama sekali, sholat tetapi ada kekurangan. Qala Allahu azza wa jalla lil malaikah, Allah azza wa jalla berfirman kepada para malaikat, Ungduru hal li abdi min nawafil. Perhatikan oleh kalian, apakah hambaku ini memiliki sholat-sholat sunnah? Fa tukmalu biha sholatuh. Maka sholatnya yang wajib akan disempurnakan dengan sholat sunnah itu. Ini diantara manfaat sholat sunnah untuk melengkapi sholat wajib. Makanya penting sholat rawatib itu. Dan juga untuk menambah derajat, menaikkan derajat, menambah kebaikan dan menghapus dosa. Maksud setiap sujud itu akan menambah kebaikan, meninggikan derajat dan menghapus dosa. Nilainya banyak sekali sholat-sholat sunnah itu. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, al-hadisus salis wal khamsun ba'da mi'ah wa alf, 1153. Wa an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini shalah. Ini hadis yang diisyaratkan tadi ya. Di antara setiap 2 adzan ada salat. Tiap hari mana ada 2 adzan? Maksudnya adalah adzan dan iqamat. Di dalam setiap kali salat pasti adzan hanya 1. Nah, ini dalam istilah lughah dipanggil apa? Taghlib, yaitu menjadikan yang satu
mendominasi yang lain. Adzan dan iqamah dipanggil adzanan. Sebagaimana abun dan ummun dipanggil abawan, ayah ibu. Seperti juga apa? Al-aswadan, hitam, dua benda hitam. Maksudnya adalah yaitu atamru wal ma, kurma dan air. Yang hitam kan kurmanya, tapi karena sering makanan Nabi waktu itu hanyalah anggur dan bukan anggur apa tadi? Kurma dan air, sekedar itu saja, maka dipanggil aswadan, dua benda hitam. Matahari dan bulan dipanggil qamaron. Yang dimenangkan adalah bulan, qamaron, dan seterusnya. Kemudian Nabi mengulang lagi, baina kulli adzanaini shalah, di antara setiap dua adzan, yaitu adzan iqamat, ada salat. Baina kulli adzanaini shalah, di antara adzan dan iqamat ada salat. Menunjukkan ini ada sunnahnya. Sunnahnya adalah salat di antara adzan dan iqamat itu, selain doa-doa. Qala fi salisah, Nabi bersabda pada kali yang ketiga itu, liman sya, untuk orang yang mau, untuk orang yang menginginkan. Ini menunjukkan bahwasanya sholat tadi tidak sampai wajib, dan Nabi tidak ingin memberatkan para hambanya. Seandainya Nabi tidak mengatakan liman sya, untuk orang yang mau, boleh jadi orang akan menyangka ini menjadi suatu beban yang berat. Maka Nabi mengingatkan ini untuk orang yang mau, tidak sampai wajib dia. Tapi ini bagus untuk dilaksanakan. Dan ini lebih baik daripada membaca Quran atau yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid. Keutamaan suatu amalan itu terkadang bersifat mutlak, terkadang bersifat nisbi. Dilihat dari keadaan dan waktu. Seperti apa? Kalau berdiri sholat, tentunya ibadah yang amalan zikir yang terbaik adalah membaca Al-Fatihah, kemudian amin, selanjutnya adalah membaca Al-Quran, bukan tasbih tahmid yang terbaiknya, kecuali bagi yang tak mampu. Ketika ruku, yang terbaik adalah ada tasbih, ada tahmid, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, bukan membaca Quran. Yang terbaik bukan baca Quran, bahkan baca Quran dilarang, sebagaimana di dalam hadis Ibni Abbas. Demikian pula kata beliau, antara adzan dan iqamat yang terbaik adalah sholat dan doa, bukan membaca Quran. Jadi masing-masing ibadah diletakkan pada tempatnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika kita sedang sholat, tapi kita lihat ada orang hanya di sungai, yang ibadah terbaik bukan sholat. Ibadah yang terbaik adalah menyelamatkan orang yang hanya di sungai tadi. Bang, saya tak boleh berenang lah Bang. Langsung menelpon bomba atau telepon siapa yang diharapkan boleh membantu. Jadi di setiap masa atau tempat ada ibadah yang terbaiknya. Terkadang yang terbaik kali ini, tapi di tempat yang lain ibadah yang terbaik menjadi lain. Jadi masing-masing diletakkan pada tempatnya. Ini memerlukan fiqhun nafas, kata Ibnul Qayyim, yaitu kefahaman jiwa, tahu di mana meletakkan dalil tepat pada tempatnya. Jelas, dzikrullahi akbar, dzikir kepada Allah adalah ibadah yang paling besar. Tetapi terkadang dalam kesempatan yang lain ada ibadah yang lebih baik daripada berzikir. Misalkan terkadang melihat buktinya apa? Nabi mengatakan ini akrahu an adkurallah illa ala toharoh. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci, yaitu kalau di bilik mandi jangan bertasbih bertahmid lidahnya, tetapi sibukkan diri dengan apa yang layak di situ. Boleh berzikir tapi dalam hati, bukan dengan lisan, dan seterusnya. Masing-masing ibadah diletakkan pada tempatnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, ini ada tambahan lafaz dari Imam An-Nawawi muttafaqun alaih. Wal muradu bil adzana ini al adzanu wal iqamah. Yang dimaksudkan dengan dua adzan maksudnya adalah adzan dan iqamah. Ilahuna wallahu a'lam.